Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 2 tentang Mathematics of Cryptography 3, Primes and Related Congruent Equation. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai Chinese Remainder Theorem, di mana Chinese Remainder Theorem atau CRT ini itu diperlukan untuk memecahkan masalah kuadratik kongruen dan juga untuk bagaimana caranya merepresentasikan sebuah integer dengan bilangan yang sangat-sangat besar dalam beberapa bilangan integer modulus yang relatif kecil. Nah, ini bilangan Chinese Remainder Theorem itu bisa memecahkan persamaan dengan modulus yang berbeda. Tapi syaratnya adalah bahwa modulusnya adalah prima atau bisa composite tapi memiliki inverse. Ini langkah-langkah untuk mencari Chinese Remainder Theorem adalah kalau kita punya sebuah persamaan dengan modulus M1, M2 sampai MK, maka kita kombinasikan untuk mendapatkan M. Ya, kita sebut sebagai common modulus. Nah, kemudian kita cari masing-masing dari M ini, M1, M2, MK, dan seterusnya yang merupakan M bagi masing-masing modulus penyusunnya. Kemudian kita cari multiplikatif inverse dari M1, M2, MK menggunakan masing-masing moduli awal. Kita sebut sebagai inverse M1 inverse, M2 inverse, MK inverse. Nah, kita dapat inverse-nya bisa dengan Euler atau bisa dengan Euclidean, expanded Euclidean. Nah, solusi dari CRT sendiri adalah X, di mana X itu adalah A1 kali M1 kali inverse dari M1, kemudian M2 kali A2 kali inverse M2, dan seterusnya. Contohnya adalah kalau kita punya 3 persamaan, di mana X itu adalah kongruen dengan 2 dalam modulus 3, X juga kongruen 3 dalam modulus 5, dan kongruen dengan 2 modulus 7, maka kita bisa menemukan X dengan cara langkah pertama kita menyusun M. M adalah 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. Kemudian M1 105 dibagi masing-masing 3, 5, dan 7 sehingga jadi 35, 21, dan 15. Kemudian kita cari inverse M1 dalam modulus 3, 5, dan 7 didapat 2, 1, dan 1. Sehingga X-nya adalah A1 berarti 2 kali 35 dikalikan dengan inverse-nya 2. Dan seterusnya, totalnya akhirnya dapat modulusnya 105, kita dapat angka 23. Nah, kalau dicocokin 23 dapat di sini karena 23 mod 3 itu adalah 2, karena kan mod 3 210. Kemudian 23 mod 5 itu adalah 3, benar. Kemudian 23 mod 7 itu adalah 2, benar juga. Ini beberapa contoh lainnya dari implementasi CRT. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung sebuah bilangan Z sama dengan X plus Y, di mana X-nya adalah 123 dan Y 334. Tetapi misalnya kita hanya punya komputer atau sistem yang maksimal angkanya 100. Nah, maka kita bisa menyusun Z dengan cara menentukan X dan Y-nya dalam modulus yang maksimal 100. Katakan 99, 98, 97. Maka X-nya 123 itu adalah 24 mod 99, 25 mod 98, 26 mod 97. Dan Y-nya kan 334 mod 99 sama dengan 37, 40, dan 43. Nah, bilangan ini kemudian kita jumlahkan sesuai dengan persamaan Z sama dengan X plus Y. X plus Y
sama dengan 61, 65, 69 dalam modulus yang bersesuaian. Ini artinya Z. Nah, sekarang ketiga equation itu kita pecahkan dengan Chinese remainder theorem. Akhirnya kita dapat angka 457. Nah, kalau kita jumlahkan langsung, karena di otak kita nilainya kan nggak terbatas integer yang ada di otak kita, maka kita bisa menghitung 1, 2, 3 tambah 3, 3, 4 langsung adalah sebesar 457. Tapi kalau misalnya kita punya komputer jadul gitu ya, yang maksimal angkanya 100, kita pun dengan CRT bisa memecahkan bahwa Z itu adalah 457.